Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikri asma'ihi tatanazzalul barakat wal fuyudat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud, sayyidil qaunain, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah. Semoga ini tanda kita pernah jumpa di alam arwah sana, lalu diperjumpakan lagi di alam khalaq ini, alam penciptaan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga nanti juga Allah perjumpakan kita di alam mendatang yang mesti kita lewati. Dan para dokter paling paham, mungkin setiap hari ada yang berpulang ke rahmatullah di sini, di rumah sakit Jabal Rahmah Medika, ya. Semoga yang berpulang di sini Allah catat dia husnul khatimah. Tugasnya Pak Dokter dan kawan-kawan ini tidak mudah, karena menjadi dokter itu hampir mirip dengan jadi mursyid. Jadi dokter itu fardu kifayah, jadi fardu. Itu kewajiban di satu kampung, satu desa mesti ada sekelompok orang yang menekuni ilmu pengobatan zahir. Sebagaimana juga mesti di satu kampung, satu kota ada sekelompok orang yang menekuni cara menyembuhkan penyakit qalbu, penyakit batin. Jadi dokter zahir dan dokter batin itu fardu kifayah. Yang di samping Pak Dokter itu orang tua kami di surau, orang-orang yang bertugas menyembuhkan penyakit-penyakit qalbu. Cuma kalau sakit badan datangnya ke Pak Dokter Marlis juga itu. Ya. Betul Bu ya. Nah, dan uniknya beliau ini berdua namanya sama. Ya. Abuya Syekh Rizwandi. Rizwan ya. Ya, sama. Enggak tahu kapan janjiannya itu. Nah, para Buya, para dokter, wabil khusus Pak Direktur nih, Dokter Marlis, semoga Allah berkahi usahanya. Karena tugas sebagai dokter itu adalah fardu kifayah, melaksanakannya ibadah atau bukan? Ibadah. Maka kepada insan medika saya menghimbau, jadikan aktivitasnya sebagai ibadah. Kalau orang ibadah, maka kata rahmah ini penting. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk di bumi, maka yang di langit sayangi kamu. Saya terharu juga tadi dengar waktu pandemi banyak rumah sakit nolak pasien, di sini terima aja ya. Makanya rumah sakit ini langsung diberkahi Allah, karena nggak nolak-nolak pasien. Kalau pasien datang jangan tanya dulu bisa bayar apa enggak, masukin aja dulu. Ya. Kenapa? Ini fardu kifayah. Masuk sama kayak kami nih. Saya kalau lagi ngasih training ke insan penyalur zakat, yang kita sebut amil zakat. Ini amil zakat ini bukan kayak di kampung-kampung, bukan. Amil zakat itu seperti pekerja profesional. Mereka digaji seperti orang-orang karyawan. Ya, kita sampaikan kepada mereka hal yang sama, ya. Kalau ada orang kena musibah, ditanya dulu nggak agamanya, langsung dibantu. Ya. Nah, ini dari Lampung ini, Pak Dokter nih, ya, Pak Haji Ibrahim nih, aslinya lagi suluk, ya, ternyata suluknya di perjalanan. Suluk itu khalwat Pak Haji, jadi ada khalwat fil jalwah.
Jadi kolbu tetap kepada Allah meskipun dalam keramaian. Nah, orang-orang yang kita obrolin barusan ini, para dokter, para mursyid itu nggak pernah sepi. Jadi yang datang ke beliau ini nggak hanya nanyain masalah ya ke Buya ini, nggak hanya urusan-urusan kolbu. Kadang lagi ada utang, nanyanya ke Buya, minta doa ya. Dan yang paling lucu apa? Beliau ini juga tabib nih berdua ini. Jadi kalau ada yang sakit-sakit, nggak datang ke Pak Dokter Marlis dulu, datangnya ke Abu Yariswan berdua ini. Ya kata mereka, ke dokter mahal, kalau ke Buya seikhlasnya. Betul nggak Buya? Ya seikhlasnya. Ya kalau Buya nggak ikhlas ya nggak jadi, nggak naik doanya. Jadi beliau ini juga secara tidak disadari ya, atau disadari orang di kampung beliau, juga bertugas sebagai tabib. Tidak hanya tabib kolbu, tapi juga tabib jasmani. Ternyata kalau kita cek silsilah beliau ke atas, nyambung ke Syekh Abdul Qadim, itu beliau salah satu orang yang mengerti herbal. Jadi kalau sekarang disebut praktisi herbal. Praktisi herbal. Nah, di sini ketemu nih, cocoklah beliau bertiga nih duduk ya. Pak dokter ini, dokter, cuma kalau badan saya sakit, itu gak dikasih obat dulu, dipijit dulu. Ya, habis itu dikasih herbal. Saya bilang, ternyata tidak hanya ustadz aja yang tersesat, dokter juga ada yang sesat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Biasanya ngaji sama kita Pak dokter, selalu kita tanya, kamu gak takut sesat? Kamu gak takut dituduh sesat? Itu pertanyaan kita Ibu ya. Karena biasanya penyakit yang membuat seorang murid berpisah dari gurunya, karena dia takut dihujat. Karena guru nih hujat, dia takut juga dihujat. Disitulah murid mufaraqah, berpisah dari gurunya. Bapak Ibu yang bukan Allah, walaupun tentang Isra Mi'raj, tapi karena sesuai pengantarnya Pak dokter tadi, beliau berdoa semoga bisa membersamai para guru. Saya tidak pantas mungkin jadi guru seperti itu ya. Namun saya berdoa, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Nabi mengatakan, ya Allah, kalau kata Nabi, jika engkau dikira baik oleh orang, berdoalah, jadikan kami ya Allah lebih baik dari yang dikira banyak orang. Imam Abu Hanifah dikira orang sholat tahajudnya sepanjang malam. Dia dengar gosip itu di perempatan. Abu Hanifah ini tinggal di Kufah, Irak, wafat 150 Hijriah, berarti sudah 12 abad yang lalu. Ketika dia lagi jalan di perempatan, dia dengar ada orang ngomong begini, oh itu Syekh Abu Hanifah anak muda, ulama muda, itu ibadahnya ampun, ibadahnya sepanjang malam. Abu Hanifah mendengar begitu bukannya senang, karena dia dipuji dengan hal yang dia tidak lakukan, dia gak suka. Maka dia mengatakan, ya Allah, mulai malam ini tolong bantu aku mengingat engkau berzikir tahajud, wiridan, baca Quran sepanjang malam. Maka sejak dia diomongin begitu sampai meninggalnya, sholat isyaknya, wuduknya tidak batal sampai subuh. Walaupun dia kemudian memperbarui wudhu. Jadi dia sholat zikir tafakur, sholat zikir tafakur, sholat zikir tawajjuh. Begitulah sampai. Ternyata sebelumnya beliau berjumpa zuriat Rasulullah SAW, namanya Al-Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini zuriat Nabi, jalur Fatimah. Sayyidina Ja'far ini imam yang diyakini oleh kelompok Syiah imam mereka, tapi juga diyakini ulama Ahlus Sunnah imam mereka. Kita ini Ahlus Sunnah, kita juga nggak benci Syiah, cuma kita beda dengan Syiah.
Kita tidak meyakini para imam, para guru itu suci. Yang suci hanya para nabi. Jadi kalau para ustadz ada kasus-kasus, itu maklum ustadznya bukan nabi. Ya, apalagi yang bukan ustadz. Nah, Sayyidina Ja'far ini, beliaulah yang membimbing Imam Abu Hanifah yang bernama kecil Nu'man bin Bashir, bagaimana cara kalau punya ilmu pendapat tidak merasa dirinya berilmu, kalau beramal tidak merasa dirinya paling soleh beramal, jika bantu orang tidak merasa dirinya orang yang berjasa. Nah, ini ingat-ingat untuk semua. Ciri-ciri amal kita diterima, jasa kita diterima, kita tidak merasa berjasa. Kita cuma mengatakan begini, ya Allah, ini titipanmu, aku kembalikan kepada hamba-hambamu. Dan terima kasih ya Allah, engkau telah jadikan aku orang yang engkau pilih menjadi penyalur rezekimu. Nah, jadi apalagi di sini dokter-dokter ya, insan medika ini, kalau ada orang sembuh di tangan kita, bukan kita yang menyembuhkan. Sepakat? Ya, sepakat ya? Sama, kalau punya duit banyak, terus ada duafa, orang fakir miskin kita bantu, itu harta kita semua udah tahu, milik Allah, dititipkan lewat kita. Semua orang udah tahu. Cuma kenapa nanti esok habis orang ini dikasih misalnya, atau siapa dikasih masjid, coba dihilangkan merasa berjasa, ngobatin orang segala macam. Kalau di kami para guru ini nggak boleh merasa berjasa kepada murid. Ini yang saya terapkan nih Pak Dokter ke kawan-kawan yang mengajar mu'alim. Kenapa? Kalau mu'alim itu investasi dia di sisi Allah adalah ngajar, dan dia nggak boleh merasa sudah menjadi guru. Betul ya? Kita selalu mengarahkan orang yang ngaji, dia menjadi hamba Allah, bukan hamba kita. Ya. Nah, kalau ada ketemu guru mursyid begitu, insya Allah guru mursyid itu layak kita jadikan guru mursyid sampai mati. Nah, kalau kami sedang belajar itu, sedang menerapkan itu, semoga Allah istiqomahkan, amin ya rabbal alamin. Dan saya sampaikan Bapak Ibu, jadi kekasih Allah, wali Allah nggak mesti jadi kiai, nggak mesti jadi abuya. Bisa menjadi dokter, bisa jadi saudagar, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pegawai. Yang penting apa? Ini yang disebutkan di Quran, surah Al-Ahqaf ya, ayat berapa itu Bu ya? 13-14. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Apa arti Rabb? Yang mengatur, yang menghidupkan, yang memberi rizki, yang memberi sakit, yang menyembuhkan sakit. Ya, itu arti Rabb. Dia ridho kepada Allah. Sudah ridho belum bertuhan? Hari ini sudah terima belum nasibnya? Ya, sudah terima belum nasibnya? Sudah. Sudah ridho belum? Sudah puas belum dengan kehendak Allah? Jangan puas dengan kehendak kita, puas dengan kehendak. Kalau sama kehendak kita jangan pernah puas, nanti prestasinya mentok, mandek, berhenti. Tapi puaslah pada kehendak Allah. Nah, apa ciri-ciri orang ridho? Ciri-ciri orang ridho, istiwa'u an-naf'i wad-darri. Sama aja, lagi dapat manfaat ataupun sedang susah, lagi senang susah, rasa hatinya bergantung kepada Allah nggak berubah. Rasa hatinya terhubung kepada Allah tidak berubah. Karena Allah menyebut dirinya an-nafi' ad-dar, yang memberi manfaat Allah, yang memberi mudarat juga Allah. Maka manfaat dan mudarat itu bukan karena itu manfaat atau karena itu mudarat. Allah cuma ingin uji. Jika engkau tidak ingat aku dalam senang, cek dulu engkau masih ingat aku nggak dalam susah.
Kalau dalam senang nggak ingat, Allah tegur saat susah. Udah susah nggak ingat juga, baru disebut kolbunya mati. Baru disebut, coba yang insan kesehatan ini, kalau ada orang sakit dia nyebut nama Allah nggak? Ya Allah, ya Allah, itu lumayan itu. Mungkin dia waktu sehatnya nggak ingat Allah itu. Maka malaikat naik. Itu hadis yang sering kita dengar. Apa kata malaikat? Ya Allah, bukankah si fulan sudah berdoa minta disembuhkan? Kenapa engkau nggak sembuhkan? Apa jawaban Allah? Wahai malaikatku, aku senang mendengarkan keluh kesahnya menyebut namaku. Jadi Allah itu senang kalau kita manja-manja. Gimana? Setiap hari dengar orang begitu nggak di sini? Aduh, ya gitu ya. Itu dibimbing pelan-pelan, jangan norak, pilih pelan-pelan ya. Kalau orang kesehatan itu paling cepat diterima oleh orang sedang sakit, ngalahin ustadz itu. Jadi Pak Dokter ini bisa menggantikan tugas kami. Kalau lagi ada orang sakit, ustadz belum tentu dengar. Yang didengar siapa? Dokter. Jadi kalau ada orang sakit, oh tenang, ini gampang gitu ya. Ntar juga beres. Kalau saya ngomong gitu, kamu sok tahu. Kamu kan dokter bukan dokter gitu. Nggak nyambung. Yang lucunya dosen kita dokter, ada orang sakit datang ke rumah. Ternyata orang itu salah paham. Dokter itu S3 Pak. Kalau dokter nyuntik otak. Ya kayak Bu Yaldom ini nyuntik otak orang gini ya. Gambar-gambar isi kepala orang. Kalau Pak Dokter nyuntik badan, itu beda. Nah, orang-orang yang setiap hari dia mengalami senang atau susah, apakah senangnya mengingatkan dia kepada Allah, atau dia ingatnya kalau susah? Saya mau tanya nih, sholatnya kalau bisa nangis, pas lagi senang apa pas lagi susah? Ya udah, berarti dia kasih susah tiap hari ya. Biar sholatnya khusyuk. Mau begitu? Jangan. Coba tadi kita kan ada orang akad nikah, itu ada yang nangis. Padahal akad nikah itu indah. Berarti tangis itu tidak selalu sedih. Ada namanya tangis bahagia. Ya, ada tangis bahagia. Yang pergi umroh pertama kali nangis nggak ngeliat Ka'bah? Itu sedih apa bahagia? Bahagia. Jadi nangis tuh gak mesti orangnya lagi bokeh ya. Maksud saya apa Bapak Ibu? Kita ini bisa ingat Allah lagi senang. Gimana caranya? Setiap mendapatkan kebaikan, iktikadkan, yakinkan bahwa kebaikan itu dari Allah. Ini berarti setiap orang meyakini kebaikan nikmat dari Allah, dia akan langsung bahagia. Jadi mau bahagia gak? Ya. Setiap pemberian yakini dari Allah. Ingin sengsara? Gampang. Setiap dapat musibah, jangan kemudian pahami itu bersumber dari Maha Pencipta. Salahin aja orang lain. Salahin sianu, nanti jadi hidupnya akan tambah rusuh. Oleh karenanya Imam Nota'illah As-Sakandari, ini sering kita baca di Hikam ya. Siapa yang tidak ingat saat ada nikmat, maka Allah akan ingatkan dia saat nikmat dicabut. Orang sehat itu enggak sadar dia sehat. Kapan dia sadar sehat? Kalau sudah jatuh sakit. Dalam hadis yang sering juga kita baca, ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas, hadis sahih Bukhari. Dua nikmat yang orang sering lalai. Ini kita semua sering lalai. Apa itu? As-sihhah wal faragh. Sehat dan waktu luang. Kita ini kayak sibuk, ternyata sibuk main handphone. Main handphone ini gak haram Pak, boleh. Tapi gunakan seperlunya. Masih ingat gak ada kelompok yang mengharamkan pakai tasbih? Nggak boleh zikir pakai tasbih.
ya. Tapi pakai handphone boleh. Mana yang lebih bid'ah, pakai handphone atau pakai tasbih? Pakai handphone lah. Nah ini, maka gunakan handphone seperlunya, ngaji, komunikasi yang baik. Kalau udah mulai gosip di grup, keluar. Ya, sekarang itu mau jadi tukang gibah gampang, masuk grup yang banyak gibahnya. Gibah itu sederhana, walaupun itu realita, kita omongin orangnya nggak seneng, itu namanya gibah. Kan ini real, emang kalau real itu gibah, kalau nggak real namanya fitnah atau tuhmah bahasa Arabnya. Saudara-saudariku yang mengasihi Allah, maka Ibnu Athaillah mengatakan, jika engkau hendak ingin mengikat nikmat Allah, ikatlah dengan tali syukur. Syukur itu bukan ngomong alhamdulillah. Syukur itu, ya, Imam Qushairi ditanya apa makna syukur. An ta'rif anna ar-razik al-mu'ti an-nafi' ad-dar huwa Allah. Engkau meyakini, melihat, merasakan bahwa yang memberi manfaat, mudarat, memberi nikmat adalah Allah. Nah, itu yang disebut syukur. Itu syukur rukun pertama. Orang non muslim sekarang bisa baca alhamdulillah nggak? Dia sudah bersyukur belum? Itu ibarat syukur, bukan syukurnya. Mohon maaf nih, ini abang-abang nih, kakak-kakak nih sering nggak ngomong sama temennya, say gitu, I love you. Cuma kalau dia ngomong orang nggak percaya. Sering ngomong sayang ke temannya, tapi itu maksudnya bukan sayang-sayang apa. Bagi orang ini, dia ngomong nggak dari hati. Syukur itu ketika qalbu sadar bahwa yang memberi nikmat dia Allah, itu bersyukur. Baru dia baca alhamdulillah dengan lisannya. Jadi bukan alhamdulillah itu lebih syukur, itu namanya menyebut alham. Jadi menyebut alhamdulillah dengan zikir alhamdulillah lain. Kalau nyebut-nyebut, mungkin YouTube kita lebih dulu masuk surga. Ya, sekarang tuh ada zikir alhamdulillah non-stop 24 jam, ada. Zikir takbir la ilaha illallah, tahlil non-stop 24 jam, ada nggak? Kayaknya YouTube kita duluan masuk surga. Ya. Miftahul jannah la ilaha, kunci surga itu ketika orang meyakini tiada yang berkuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang menghidupkan, tiada yang menyembuhkan kecuali Allah. Itu kunci surga. Jadi sebenarnya orang-orang sakit itu dia sedang megang kunci surga. Sedang megang, dan termasuk para dokter dan semua yang bekerja di dunia kesehatan, jika dia meyakini pemberi kesehatan itu Allah, dia sedang megang. Jadi ada la ilaha illallah zikir, ada la ilaha illallah faham. Kalau la ilaha illallah zikir baca 100 kali, 165 kali, 70.000 kali. Yang paling permanen, yang paling abadi itu faham, keyakinan. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, tugas kita tidak hanya menyebut-nyebut, berzikir, tapi tugas kita adalah, ini saya ulang-ulang, mungkin nggak tahu udah 1000 kali kita ulang ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dulu baru la ilaha. Fa'lam artinya ilmuilah tentang dia, ilmuilah tentang la ilaha illallah. Jangan baca dulu, ilmui dulu, belajar dulu apa makna la ilaha illallah, bagaimana cara baca la ilaha illallah yang tepat, sehingga kita berhak yang disebut Nabi SAW. Siapa yang baca la ilah dari kolbunya, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Udah gitu belum? Nah, oleh Imam As-Sanusi dan Ad-Dusuki, apa kata beliau? Jika orang membaca zikir la ilaha illallah itu dengan kolbunya, kolbu itu berkait dengan jantung.
jantung bergetar mengalirah, kemudian seluruh darah dan yang punya rasa bertuhan itu ke seluruh tubuh, ke daging, pembuluh darah, semuanya, sehingga rasa bertuhannya mulai dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Kenapa? Rasa getaran zikirnya sudah mengalir di seluruh tubuh. Orang begini sudah nyatu makna la ilaha Allah dari kolbunya, jantungnya, darahnya, dagingnya, tulangnya. Itulah maksud Nabi mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka menyentuh orang yang baca la ilaha illallah dari dalam kolbunya. Nah, inilah yang disebut di Quran tadi, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami Allah dengan kolbunya. Dengan apa? Summastaqamu, gak cukup yakin, gak cukup paham. Ini banyak orang ini sudah cukup paham habis itu udah gak sholat, udah paham habis itu udah gak mau lagi beribadah. Gak cukup. Ada kalimat summastaqamu, lalu mereka istiqomah menjalankan syariat hukum-hukum Allah. Maka kita doanya apa Bu ya? Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Ya Allah, berilah kami taubat. Allahumma inna nas'aluka taubata, terimalah taubat kami dan anugerahi kami al-istiqamah, usaha yang terus-menerus untuk tegar menjalankan ajaran syariat Nabi Muhammad SAW dan menjalani thariqah orang-orang yang mengikuti Sayyidina Muhammad SAW. Itu doanya. Apa kemudian janji Allah di ujung ayat? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingin bahagia? Enggak ingin ada was-was hidupnya? Mikirin masa depan? Pengen? Coba lakukan doa ini. Mantapkan rasa bertuhan, istiqomahkan menjalankan syariat. Maka la khaufun, tidak ada gelisah, tidak ada lagi rasa sedih di dalam diri. Dan bahkan dijamin di ayat setelahnya, ulaika ashabul jannah, mereka sudah dicap sebagai ahli surga, khalidina fiha, selama-lamanya, ya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai reward, rasa Allah memberi apresiasi karena mereka sudah berpaham dengan baik dan istiqomah. Oleh karena itu Pak Dokter dan kawan-kawan baik yang bekerja di dunia kedokteran ataupun yang tamu dari luar dan kawan-kawan rombongan, ilmu kita gak tinggi-tinggi amat, yang penting ilmu kita menghantarkan kepada rasa bertuhan. Ya, rasa apa? Rasa bertuhan. Allahnya tidak pernah jauh, tapi rasa kepada Allahnya mungkin masih jauh. Benar gak? Allah sudah tahu belum nasib kita hari ini, esok, dan lusa? Terus kenapa gelisah? Ya? Kenapa kepikiran? Ya, itu bukan untuk difikirkan, ya, bukan untuk difikirkan. Ya, takdir itu untuk dijalani. Nah, kalau mau dipikirin, yang diobjekkan objek-objek pikiran. Barangkali itu Bapak Ibu. Semoga dua hal tadi, rasa bertuhan, ilmu bertuhan, disebut juga ma'rifatullah, lalu usahanya disebut istiqomah. Istiqomah ini ujungnya belajar tentang ilmu qalbu dan belajar ilmu syariat, insya Allah menghilangkan rasa galau, menghilangkan rasa keluh kesah, dan dipastikan masuk surga, ya. Amin ya rabbal alamin. Oh, nanti ada yang ngomong tuh, ya, oh saya nggak perlu surga, saya langsung ketemu Allah aja. Ketemu Allah itu di surga, bro, ya.
Kita ini rindu sorga bukan karena sorga kawin-kawin sama bidadari. Di sini aja kawinnya. Kita rindu sorga karena di sorga itu jumpa dengan Allah. Kalau nggak itu kita nggak rindu sama sorga. Untuk apa juga masuk sorga nggak ketemu yang punya. Ya, wallahu alam bisawab. Barangkali itu Pak Dokter. Ya, saya kalau ceramah walaupun capek hilang capeknya. Yang capek itu yang dengerin. Ya, ya. Karena setelah ini kami ada agenda lagi ke Timpeh. Ya, tapi sebelum jam 2:30 masih ada 10 menit. Ya. Ada yang mau ditanya dulu 10 menit? Kayaknya udah kenyang ya. Udah ahli sorga semua nih kayaknya nih. Kabar gembiranya nama kita ada di sorga. Tapi kabar buruknya nama kalian juga ada di neraka. Nggak pakai kita, kalian. Nah, masalahnya nama mana nih nanti yang dihapus nih? Yang di sorga apa yang di neraka? Pak Dokter ada pertanyaan? Silakan. Ya khususon dah. Apa pertanyaannya? Mungkin yang kembali ke pertanyaan yang dia bilang yang dua tadi, kita usaha untuk mengatakan yang dua memulai dulu dengan lain juga. Saya juga belum terlalu ini dengan lain juga. Yang dua itu memantapkan rasa bertuhan. Menjalankan Ya, istiqomah. Wah, ini langsung to the point nih. Pak Dokter tadi menghantarkan bab istiqomah, saya ngaji ayat istiqomah ini dibalas lagi. Baik. Bagaimana cara memantapkan rasa bertuhan? Ini hati-hati Bapak Ibu, rasa bertuhan itu akan batil atau bahasa orang ahli akidah itu sesat. Saya menghindari istilah itu. Walaupun kadang-kadang keceplosan juga. Rasa itu akan cacat kalau tidak berdasarkan ilmu ma'rifatullah. Oleh karenanya sebelum baca la ilaha illallah perintahnya fa'lam. Dan ini perintah al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu wajib. Berarti belajar makna paham la ilaha illallah hukumnya wajib. Nah, orang bungo udah belajar begitu belum? Cari guru yang mengajarkan hakikat la ilaha, bukan hanya mengurai bahasa Arabnya, tapi dia mengurai sampai kepada cara menumbuhkan rasa kepada Tuhan. Ilmui itu. Lalu yang kedua, kan Pak Dokter sudah mulai talqin. Nah, talqin, ambil talqin. Apa yang disebut talqin? Talqin itu belajar bimbingan la ilaha Allah dari zahir lisan, dilatih supaya masuk ke dalam qalbu. Waktu talqin ada rasa bergetar nggak Pak Dokter? Itu getaran nggak akan hilang sampai mati. Kecuali Pak Dokter inkar dengan ilmu ini. Itu yang disebut di Quran, idza dzukirallah, jika disebut nama Allah bergetar qalbunya, dan itu mustahil tanpa talqin zikir. Jadi talqin itu guru membacakan, nanti murid ngikutin. Ya. Bukan baca dengar dari YouTube terus ikutin, enggak, beda. Mesti ketemu zahir, ketemu fisik. Enggak bisa belajar zikir lewat sosial media. Jadi kalau fa'lam, ketahuilah, carilah orang yang tahu. Fas'alu ahlan dzikri. Cari orang yang tahu itu, lalu belajar darinya. Kalau ngikutin surat Al-Fajr, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kenapa? Allah itu ngomong gini, hadis qudsi dan hadis Nabi. Ta'isa abdud dinar, akan lelah pemburu duit. Hatinya lelah, badannya lelah.
Di sini kan nggak macet ya. Saya kangen sama macet ini. Ini beberapa hari ini nggak ngeliat macet kita. Bahkan truk-truk pun malam tadi kita lewat nggak macet ya. Baru beberapa hari ninggalin Jakarta udah macet. Udah kangen sama macet. Orang kalau di Jakarta itu kerja berangkat pagi, habis subuh, pulangnya sebelum tidur. Ya, baru nyampe di rumah jam 10, jam 9. Kalau bisa nyampe maghrib itu hebat. Dia berangkat, anaknya belum bangun. Dia pulang, anaknya pun kadang belum. Udah tidur. Lelah. Kadang-kadang ninggalin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lelah. Kalau hanya mencari duit. Maka niatkan cari duit itu bukan sekedar duit. Duit itu alat. Nah, kesalahan manusia itu hari ini menjadikan alat sebagai tujuan. Duit itu alat untuk sedekah, alat pergi haji, alat bantu orang. Nah, coba niatkan begitu. Maka Nabi mengatakan, ya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Mau dibantu Allah tidak? Maka bantu saudaranya. Allah pasti dan selalu membersamai hambanya, membantu hambanya selama si hamba bantu saudaranya. Dan saya lihat para insan medika, mereka membantu orang. Coba tujuannya gaji aja atau emang khidmat? Nah, coba dimulai dari hari ini sampaikan kepada kawan-kawan kita. Niatkan ini berkhidmat membantu saudara sesama manusia. Nanti dia nggak akan ngitung-ngitung. Orang begitulah yang disebut sungguh-sungguh dan dia nggak transaksional sama atasannya. Atasannya pasti senang. Pasti orang dipromosiin terus naik. Betuhan juga begitu. Itu yang disebut istiqomah. Ya. Jadi ilmui, cari ahli zikirnya, ahli ma'rifatnya, lalu bergabung dengan mereka, jangan misah-misah. Ya, jangan misah. Dalam hadis Imam Tirmizi disebutkan orang hebat kalau sendiri kayak kucing. Tapi kalau kucing, kambing rame-rame lebih hebat dari singa. Ya. Yaqubal furqah, begitu dalam hadisnya. Hindarilah perpecahan. Pecah itu di kolbu. Ini sebagai contoh. Masjid ini bukan masjid ya. Rumah sakit ini bisa maju karena dokternya nyatu, bukan? Ya. Maka suatu pergerakan akan nyatu kalau akan maju kalau orang-orangnya nyatu. Ya. Gitu, semoga bisa dapat ditangkap Pak Dokter. Ini saya ngomongnya sudah mulai ngelantur ini. Karena sudah mulai 2:30 dan kurang tidur. Kalau kurang tidur kita kebalik-balik, maju jadi satu jadi maju Bu ya. Atas jadi bawah jadi atas, kepala jadi kaki jadi kepala. Barangkali itu dari kami Bapak Ibu. Insyaallah ke depan kita akan agendakan lagi rihlah. Cuma mungkin ke depan gak bawa banyak orang. Kasihan Pak Dokter terbebani. Ya. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il atibba wa jami'il mardah, kepada semua para dokter, semua orang yang sakit, semua orang yang bekerja di sini dan semua orang yang berkhidmat di sini. Kita kirimkan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah